Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Surga Loka dan Madu TV Nusantara. Senang sekali nih bisa berjumpa kalian kembali dalam program Sedap seputar dialog kependudukan. Pada kesempatan kali ini, saya Intan Permata telah bersama dengan narasumber yang sangat spesial dan tentunya kompeten di bidang kependudukan. Kita sambut bersama Kepala Disdukcapil Kota Mojokerto, Bapak Heriana Dodik Murtono, SSTP MSI. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Intan. Selamat malam Pak, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga juga Sobat Warga Lokal dan Madu TV dimanapun kalian berada senantiasa sehat walafiat dan selamat beristirahat setelah beraktivitas seharian. Baik Bapak, pada malam ini kita akan membahas terkait layanan kependudukan di kawasan Gerbang Kertasusila. Nah, sebagai gambaran awal nih teman-teman, Gerbang Kertasusila merupakan nama lain dari area Surabaya Raya, termasuk di dalamnya ada Kota Mojokerto. Di setiap kabupaten dan kota tentu ada Disdukcapil untuk mengurus kebutuhan dokumen adminduk setiap warganya. Nah, salah satunya adalah pencatatan sipil, akta kelahiran dan akta kematian. Untuk meningkatkan pelayanan pula, senantiasa rutin nih diadakan Rakornas dan juga Forum Kependudukan. Contohnya pada 24 hingga 26 Oktober lalu dan 8 November lalu di Palembang untuk Rakornasnya dan di Surabaya untuk Forum Kependudukannya. Baik Bapak, dari Kota Mojokerto nih, bagaimana tindak lanjut atas hasil Rakornas dan Forum Kependudukan? Oke. Saya perkenalan dulu atau gimana? Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Warga Loka dan Madu TV Nusantara yang berbahagia. Saya Heriana Dodik Murtono, Kepala Dispenduk Capil Kota Mojokerto, dan alhamdulillah terima kasih dari teman-teman Dispenduk Kota Surabaya untuk Warga Loka sudah mengundang kami untuk bersosialisasi juga terkait program-program inovasi yang ada di Kota Mojokerto. Terkait program-program yang kemarin sudah diarahkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dalam Rakornas itu, kami mendukung sekali, dan ada beberapa hal yang sudah sebenarnya dan sedang akan kami lakukan. Memang arahan dari Bapak Mendagri yaitu satu, data kependudukan, dan untuk persiapan di pemilu, baik pemilu legislatif, pemilu presiden ataupun pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 itu. Jadi banyak sekali yang sudah kita lakukan, termasuk di dalamnya adalah aktivasi IKD. Kami genjot sekali aktivasi IKD sebagai tindak lanjut dari Rakornas kemarin. Baik, aktivasi IKD sebagai bentuk tindak lanjut hasil Rakornas. Ngomong-ngomong, ini topi Bapak kok lucu Pak? Ada tulisan KTP, apakah itu custom Pak dari Dukcapil Mojokerto? Ya, alhamdulillah. Jadi memang mulai sebulan yang lalu ini setelah IKD itu, dan memang kami sudah merencanakan, setelah Rakornas itu kami merencanakan memang akan menggenjot aktivasi IKD yang ada di Kota Mojokerto. Karena selama ini dari 106.000 wajib KTP, alhamdulillah sudah rekam semua sekitar 103.000. Ya, dari 103.000 itu masih sangat minim untuk aktivasi IKD. Jadi kami memancing warga untuk benar-benar bisa aktivasi IKD dengan memberikan hadiah langsung. Sebelum kegiatan ini sebenarnya kami juga door to door dengan mengikuti rapat-rapat di kelurahan, di kecamatan. Apabila ada kegiatan-kegiatan dari OPD yang lain, untuk kami bantu masyarakat untuk mengaktifasi IKD. Baik. Dan ini kami mulai untuk memberikan hadiah langsung untuk ke masyarakat. Hadiah langsung. Iya. Okay. Banyak, ada ya topi, terus ada. Boleh ditunjukkan, Pak. Topi ini gratis ini, jelas ini. Tapi nanti untuk Mbak Intan sama Pak Kadis juga boleh lah. Wah, terima kasih Kenang-kenangan Pak. dari Mojokerto. Ini ada topi, ada bantal leher, ada muk juga. Boleh Pak ditampilkan di sini. Oh ya, ini muknya. Ya, ini ada bantal lehernya juga.
Terus ada kaos juga. Ada kaos. Kaos. Tulisan KTP juga, Pak? Juga. Jadi Tulisan kita KTP benar-benar juga. bangga kalau kita warga Indonesia punya KTP kan itu Iya. kan. Ini juga ada jam dinding. Ada jam dinding. Ya, nanti di Cantik akhir nih, jam tahun, dindingnya. Iya. nanti di akhir tahun saat aktivasi IKD, masyarakat itu menuliskan nomor handphone. Nanti akan kami undi dengan hadiah kulkas. 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 Wow. Kulkas 2 pintu. Wah. Dan juga ada kipas angin juga, ada 4 kulkas kalau tidak salah. Wah, cocok nih buat Pak Nggih. Sutri yang mau berumah tangga nih. Butuh kulkas biasanya. Ya, tapi ya semoga berumah tangganya nggak nunggu kulkasnya. Kan? Berumah tangga dulu baru dapat Iya, kulkas. Oke, nggih. siap. Nah, itu nanti diundi ya, Pak ya? Diundi untuk Syaratnya hadiah harus utamanya. aktivasi IKD dulu. Aktivasi IKD dan mencantumkan nomor handphone. Oke, nanti dihubungi gitu Iya, ya. diundi. Setelah itu kalau dapat nanti segera dihubungi. Ah, seru sekali nih. Nah, Iya, kalau alhamdulillah. misalnya warga luar Mojokerto nih Iya. mau aktivasi IKD, apakah juga bisa ikut undian, Pak? Nah itu yang agak sulit sih, Pak. Bukan kita mengkotak-kotak enggak, karena Iya. memang anggarannya memang dari anggaran APBD kota kan itu kita utamakan. Kami utamakan yang warga kota Mojokerto. Baik. Kami utamakan warga kota Mojokerto. Tapi insya Allah ya kami masih berjalan di area kota aja kok. Baik. Wah, saya hampir nyesel nih Pak nggak aktivasi IKD di Mojokerto. Tapi ternyata sama aja nggak bisa ikut undian ya. Tidak bisa ikut undian. Oke, jadi bagi warga Kota Mojokerto yang mau aktivasi IKD nih bisa sekaligus ikut undian. Siapa tahu dapat kulkas 2 pintu loh. Bisa buat ngisi rumah. Iya, benar. Alhamdulillah banget tuh. Iya. Oke Pak, kita lanjut ke topik terkait inovasi apa aja nih yang dibuat oleh Dukcapil Kota Mojokerto selain percepatan layanan aktivasi IKD tadi itu ya. Ya, oke. Silahkan. Ya, oke. Jadi untuk inovasi yang ada di Kota Mojokerto sebenarnya sudah sangat banyak, Mbak. Alhamdulillah teman-teman di Dispenduk Capil Kota Mojokerto ini sedikit kreatif lah, kan itu. Tapi pada dasarnya kami berusaha, tujuan inovasi ini adalah berusaha melayani masyarakat semudah-mudahnya, secepat-cepatnya, se-update-update-nya, kan seperti itu. Insya Allah kalau di Kota Mojokerto ini ada sekitar 12 inovasi. Kalau untuk akte kelahiran itu ada Bu Ika Gemilang dan Kerapu Enak. Nah, Bu Ika Gemilang ini bersama untuk identifikasi akte kelahiran. Jadi Bu Ika Gemilang ini kerjasama dengan Vaskes kelahiran di rumah sakit, di bidan, di puskesmas ya. Jadi apabila ada anak yang lahir di Kota Mojokerto, langsung dari Vaskesnya itu akan menghubungi Dispenduk Kota Mojokerto dan akan langsung mendapatkan akte kelahiran satu, yang kedua KIA, yang ketiga juga perubahan kartu keluarga. Oke. Muncul langsung di kartu keluarganya. Dapat KIA juga, yang jelas tanpa foto kan. Iya. Nah, Masih terus bayi ya, Pak? masih bayi. Terus juga dapat akte. Baik. Itu langsung. Nah, itu akte kelahiran. Sedangkan kalau Kerapu Enak, nah ini ada 2 kalau terkait kelahiran itu ya. Dan kartu identitas anak ya. Kalau Kerapu Enak itu adalah kerjasama pemanfaatan kartu identitas anak. Nah, untuk pemanfaatan kartu identitas anak, jadi untuk yang IKD tadi untuk warga yang sudah wajib KTP, sedangkan untuk yang warga yang belum wajib KTP kami memotivasi pembuatan KIA itu dengan yaitu tadi salah satunya Kerapu Enak. Jadi kerjasama apabila dia sudah mempunyai kartu identitas anak di game Fantasia, dia tinggal menunjukkan nanti akan dapat tambahan saldo Di 20.000 Fantasia. game Fantasia. Oh, itu nama tempat permainan kan? Iya, Oke. di mall di Mojokerto. Baik. Satu, terus beberapa tenan juga dia akan dapat diskon Dapat diskon. makan. Cukup menunjukkan KIA saja. Cukup menunjukkan KIA saja. Dan juga di beberapa toko seperti toko sepatu, toko tas itu juga akan dapat diskon. Sangat menguntungkan ya Pak. Insya Allah. Kita pancing seperti itu. Iya. Nah, pada prinsipnya agar kesadaran
penduduk, administrasi kependudukan ini bisa meningkat secara signifikan. Ya, siap. Ya. Terkait inovasi Bu Ika Gemilang dan juga Kerapu Enak, Pak. Bagaimana nih awal mula tercetusnya inovasi tersebut? Apalagi namanya lucu nih Pak, Bu Ika Gemilang dan Ya. juga Kerapu Enak. Ya. Jadi alhamdulillah Bu Ika itu sebenarnya nama wali kota kami. Baik. Ya, Bu Ika Puspitasari ya. Jadi untuk memotivasi masyarakat kan memang kendalanya selama ini ada banyak warga yang belum sadar administrasi kependudukan dan tidak mempunyai akte kelahiran. Nah, yang tidak mempunyai akte kelahiran itu ada dua hal. Satu karena sudah lewat dari 1 tahun, ada yang belum lewat dari 1 tahun. Nah, jadi setelah melahirkan orang tuanya kesulitan karena entah itu karena sibuk dan yang lain-lain. Akhirnya setelah melahirkan ibunya cuti, tidak bisa kemana-mana, bapaknya sibuk, terus dia tidak mengurus akte kelahiran. Baik. Nah, makanya itu akhirnya dari angka yang agak tinggi dari ketidakpunyaan akte kelahiran itu, kami berinisiatif apabila yang bersangkutan ibu dari anak ini melahirkan di salah satu vaskes yang sudah kerjasama, jadi vaskes itu akan langsung mengirimkan data Baik. untuk kelengkapan akte kelahiran, akte nikah, terus KK KTP dari orang tua dan surat keterangan lahir dari tempat vaskes itu di WA ke kami. Nah, dari data itu kami verifikasi, kami ajukan ke Siak terpusat, akan muncul akte kelahiran. Sekalian kami perbaiki kartu keluarganya dan KIA. Baik, jadi paket hemat ya, mendapat Iya. KK, mendapat akta kelahiran plus KIA. Nggak hemat, Mbak, gratis. Paket gratis. Gratis. Iya, paket gratis. Paket hemat kan biasanya kayak di tempat makan gitu kan, namanya pahe gitu kan. Pahe, karena paket bayar. gratis Ini ini. gratis. Saya koreksi, paket gratis. Iya, Oke, baik. Lalu pada saat dokumen itu sudah terbit, apakah si pemohon itu mengambil ke tempat vaskes itu atau harus ke Disdukcapil, Pak? Langsung saat Langsung? dia pulang langsung diserahkan Oh, langsung. sudah Jadi langsung tidak perlu ke diserahkan. Disdukcapil. Oke. Oke, langsung saat dia pulang selamatan sudah ada. Baik, jadi pada saat masa ibu pemulihan itu ya Pak ya, itu dokumennya dibuatkan, lalu Dibuat. pada saat sudah pulang itu Langsung. pulang itu langsung diberikan. Langsung diserahkan. Baik, wah itu sangat menguntungkan sih Pak. Iya. Nah, sudah ada berapa vaskes Pak kira-kira? Kalau vaskes semua rumah sakit yang ada di Mojokerto itu ada 6 rumah sakit semua sudah. Sudah bekerja sama? Ya, yang kedua Puskesmas. Puskesmas sudah semua. Terus ada rumah sakit bersalin 2 juta, totalnya ada sekitar 18. 18 fasilitas kesehatan. Kesehatan, iya. 18 fasilitas kesehatan. Ya. Oke, lalu bagaimana Pak awalnya cara untuk melakukan kerjasama nih antara Disdukcapil Kota Mojokerto dengan pihak rumah sakit? Oh ya, ya jadi yang jelas pertama kami undang yang bersangkutan. Beliau itu yang direktur rumah sakit secara keseluruhan, termasuk kepala dinas kesehatan dan beberapa organisasi profesi seperti Ikatan Bidan dan yang lain-lain. Karena memang vaskesnya masih banyak warga yang melahirkan di bidan. Ya. Nah itu kami undang, kami berikan data bahwa ternyata masih banyak warga Kota Mojokerto yang belum mempunyai akte kelahiran. Nah diantaranya juga ada banyak yang kendala-kendala tadi itu yang di bawah 1 tahun pun kadang jarang. Jadi dari data itu akhirnya kami menyampaikan ke mereka bahwa kami akan menambahkan pelayanan dengan kerjasama dengan model seperti itu. Setiap yang melahirkan langsung mereka punya komitmen untuk segera melaporkan ke kami langsung buatkan aktenya KK dan KIA. Alhamdulillah responnya positif. Ini sudah 3 tahunan ini sudah jalan. Sudah 3 tahun berjalan. Ya, jadi 3 tahunan berjalan 2020 kalau tidak salah. 2020. Nah, itu inovasi ini apakah diperuntukkan untuk seluruh bayi yang lahir di Mojokerto? Nah, kalau misalnya nih kakak atau KTP orang tuanya itu bukan warga Mojokerto gitu, pripun Pak? Jadi kan untuk akte kelahiran ini kan di lokasi itu ya. Jadi bisa langsung, Bisa langsung, tidak masalah ya. Tidak masalah. Baik.
Apakah orang tuanya harus ada yang warga Mojokerto atau dua-duanya kebetulan pada saat di Mojokerto pas melahirkan gitu. Jadi di luar Mojokerto gitu warga orang tuanya. Itu juga enggak apa-apa, Pak? Nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Oke, siap. Lalu apa saja persyaratan yang dibutuhkan pemohon untuk mengajukan akte kelahiran itu tadi? Akte kelahiran itu yang jelas kakak KTP dari orang tua, terus surat nikah sama surat keterangan lahir dari vaskesnya. Baik. Kira-kira sudah berapa banyak nih Pak bayi yang sudah mendapatkan layanan ini? Ya alhamdulillah lah, kalau selama ini mungkin sekitar selama tahun ini aja ada sekitar 200-an lebih ya, mungkin ya tahun ini sudah hampir hampir tahun ya. Semester ini sekitar 200 lebih lah. Baik. Yeah. Kalau masalah inovasi yang kerapu enak nih Pak, bisa diceritakan nggak Pak Ya. awal mulanya bagaimana? Ya, jadi kerapu enak itu karena kami melihat data dari kepemilikan KIA itu kan masih minim. Ya. Sedangkan yang di bawah 17 tahun itu. Makanya kami berusaha untuk memancing adik-adik ini yang di bawah 17 tahun ini untuk mempunyai keinginan untuk mengurus KIA itu tadi. Ya memang jelas harus di backup dengan orang tuanya, termasuk dengan perbankan juga kan itu. Jadi kerjasama kami dengan perbankan, dengan beberapa tenan makanan dan juga toko-toko itu. Jadi kami memberikan semacam iming-iming lah, iming-iming ke adik-adik ini. Kalau punya KIA makan di ini diskon segini, beli ini diskon segini, main di tempat ini dapat saldo tambahan kan seperti itu. Ya alhamdulillah. Kenapa? Awal mulanya bagaimana Pak sosialisasinya? Kami sosialisasi melalui sekolahan-sekolahan. Tapi memang yang terlalu kecil mungkin belum bisa ngerti ya. Tapi kami sosialisasinya dulu di SMP dulu kan itu, di SMA mungkin karena SMA itu kan kelas 1 kelas 2 mungkin belum punya KTP. Rata-rata kelas 2 kelas 3 yang sudah punya. Jadi di SMP itu kami juga gencar SMP negeri maupun swasta. Baik negeri maupun swasta. Iya. Jadi sudah ada banyak sekolah juga ya Iya. yang sudah kerjasama dengan KIA ini. Iya. Lalu respon orang tua bagaimana Pak? Kalau respon orang tua ya Alhamdulillah sebenarnya sih ya mungkin hampir sama ya Surabaya dengan Mojokerto ya. Alhamdulillah agak cuek ya. Karena mungkin kesibukan mereka ya kan itu kan ya. Kesibukan mereka. Jadi kadang anaknya sekolah yang penting berangkat sekolah kan itu kan ya. Berangkat sekolah terus pulang sekolah kadang juga ada yang naik antar jemput sekolah ataupun gojek dan yang lain-lain ya kan. Jadi kami itu salah satu kendala. Tapi yang memang ada beberapa orang tua yang juga mengantar anaknya untuk itu kalau bisa foto kan itu kan ya yang di atas 5 tahun foto dan yang lain-lain. Tapi kami tetap akhirnya datang ke SMP itu karena datanya kan sudah ada. Apakah Bapak juga sosialisasi ke, biasanya kan di sekolah itu ada komite. Ya. Komite ibu-ibu itu kan ya. Paguyuban kelas ya, itu paguyuban kelas. Ya memang ada beberapa yang kami lakukan seperti itu ya. Tergantung dari pertemuan komite atau pertemuan paguyuban kelasnya karena memang mereka ada jadwalnya sendiri. Jadi tidak tiap hari tapi yang jelas kami jadwalkan ke SMP untuk SMP untuk nanti diteruskan ke wali murid masing-masing. Iya. Siap. Iya, memang kalau berbicara tentang respon tadi agak cuek gitu ya Pak ya, sedikit kendala juga terkait kesadaran masyarakat terhadap Adminduk. Nah, sekiranya nih upaya Disduk Capil Kota Mojokerto untuk senantiasa mengingatkan gak lelah-lelah kepada masyarakat untuk tertib Adminduk itu seperti apa? Iya. Jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi, kami berusaha untuk memaksimalkan kesadaran Adminduk kepada masyarakat itu dengan menarik mereka dengan iming-iming hadiah dan yang lain-lain. Satu, yang kedua juga dengan media sosial. Dengan media sosial baik dari Twitter, dari IG ataupun Facebook dan yang lain-lain. Termasuk juga melalui WA. Jadi WA dari Pak Camat, Pak Lurah kami mohon untuk disebarkan ke
masyarakat. Oke. Ya. Jadi kalau masyarakat sekiranya butuh konsultasi terkait Adminduk itu bisa WA ke Pak Lurah juga, atau bisa ini Sebenarnya ada kami nomor pengaduan. punya nomor masing-masing. Oh, baik. Ya, jadi untuk pelayanan KK, pindah dan akte itu ada nomornya sendiri. Oh, gitu. Terus Ya. pelayanan KTP dan KIA itu ada nomornya sendiri. Terus pelayanan pengaduan dan konsultasi juga ada nomornya Oh. sendiri. Jadi pelayanannya ini terkotak-kotak gitu. Jadi masyarakat butuhnya apa ini, ada Ya, nomor langsung. HP-nya, ada Ya. nomor HP-nya supaya lebih terstruktur ya, Pak ya. Ya, satu itu. Terus yang kedua, pelayanan kami ini kan rata-rata kan masyarakat ya karena kebiasaan mager ya, jadi tidak perlu kesana ke sini kan itu kan ya. Jadi seperti tadi misalkan teman kakak pindah akte itu kan kalau kita jadikan satu semua malah kasihan petugasnya nanti. Iya, bingung. Jadi kita pecah seperti itu biar ini bagian kanan langsung diantar ke sana, langsung diantar ke lokasi. Jadi masyarakat tidak sekiranya tidak perlu kerepotan lagi untuk datang ke Disduk Capil seperti itu, Pak. Iya, iya. Baik. Kalau tempat pelayanannya ada di mana saja, Pak? Kalau pelayanan Dispenduk itu hanya di MPP, Mbak. Di Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik Kota Mojokerto. Lokasinya di mana, Pak? Alhamdulillah kalau kami di MPP itu lokasinya di Jalan Gajah Mada nomor 100. Ya. Ya, di situ ya sama dengan yang di sini, sama juga banyak pelayanan yang lain terkait perizinan dan yang lain-lain, tapi kami lokatnya paling banyak juga di sana. Baik. Jadi teman-teman warga Mojokerto yang mau mengurus dokumen Adminduk bisa ke Jalan Gajah Mada nomor 100. Angka cantik nih. Ya, jadi gampang amin. dihafal. Amin. Oke, amin. Ya, kita lanjut ke tadi sudah membahas tentang akte kelahiran, tentang KIA dan manfaatnya. Lalu saya ini lagi kepoin websitenya Disduk Capil Kota Mojokerto. Ada inovasi namanya Lapak Tetangga, layanan penerbitan akta kematian terpadu dan tanggap. Boleh Pak diceritakan Ya. seperti apa layanannya? Jadi lapak tetangga itu sebenarnya pembaruan dari Pak Mawardi. Baik. Jadi sebelum lapak tetangga itu ada Pak Mawardi. Pak Mawardi itu pelayanan akte kematian ya melalui WA langsung jadi. Melalui WhatsApp. Oh, langsung oke. jadi. Nah, Pak Mawardi ini itu terinspirasi saat COVID-19. Baik. Saat COVID-19 ya memang banyak warga yang meninggal dan yang lain-lain, sedangkan kita harus physical distancing dan Ya. semuanya akhirnya membuat inovasi Pak Mawardi itu. Jadi dari warga masyarakat tinggal scan barcode atau menghubungi nomor WA yang ada di medsos kami. Nah, di situ tetap harus mengupload keterangan syarat-syarat untuk pembuatan akte kematian seperti KK KTP yang meninggal, terus KK KTP saksi, 2 saksi dan surat keterangan kematian dari rumah sakit ataupun dari vaskes yang lain. Baik. Nah, dari situ hasil dari akte itu kami kirimkan PDF Baik. atau lewat email. Jadi warga tidak perlu datang ke MPP. Itu waktu COVID-19. Nah, setelah tidak COVID, kami pengembangan dari Pak Mawardi itu adalah lapak tetangga. Jadi dari lapak tetangga itu kan memang dari masyarakat yang apabila ada yang meninggal itu tetap bisa menikmati layanan tersebut melalui WA itu dan ditambahkan dengan surat keterangan kematian dari kelurahan. Baik. Itu bisa yang bersangkutan, maksudnya ahli warisnya ataupun dari pihak kelurahan yang melaporkan ke kami. Siap. Ya, dan itu juga diantar hasilnya akte kelahiran ataupun bisa di-download apabila memberikan emailnya. Baik, surat keterangan kematian di kelurahan. Iya. Nah, lalu ini pada segmen selanjutnya saya akan bertanya-tanya tentang inovasi pelayanan lapak tetangga ini lebih dalam lagi dan juga ada hal yang menarik nih. Jadi diketahui bahwa TPU Kota Mojokerto itu terletak di Kabupaten Mojokerto kalau tidak salah. Bagaimana mekanisme administrasi dan penempatannya? Jangan dijawab dulu Bapak, Oke. kita lanjut ke segmen selanjutnya. Bagi Sobat Sorga Loka dan Mandu TV, jangan kemana-mana, tetap saksikan, kita break sejenak.
Sobat Warga Lokal dan Madu TV Nusantara, masih bersama dengan saya Intan Permata dan juga Kepala Disduk Capil Kota Mojokerto Bapak Dodi. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Kita Mbak. lanjutkan perbincangan tentang layanan kependudukan di Disduk Capil Kota Mojokerto. Tadi kita sudah membahas tentang kisi-kisi nih, lokasi di mana TPU Kota Mojokerto ini terletak di Kabupaten Mojokerto. Nah, saya pengen tahu dan juga Sobat Warga Lokal juga pasti penasaran nih, bagaimana sih Pak mekanisme administrasi dan kenapa kok ditempatkan di kabupaten? Ya, oke. Jadi di kesempatan ini bisa saya jelaskan bahwa TPU di Kota Mojokerto memang ada beberapa kelurahan, terutama kelurahan-kelurahan yang ada di tengah kota itu mempunyai TPU di Kabupaten Mojokerto. Lokasinya di Kecamatan Gedek, di Desa Losari. Memang dari secara luas wilayah Kota Mojokerto itu kan sangat sempit, Mbak. Ada 20,46 km persegi. Baik. Jadi memang warga sudah mulai dulu sudah menginisiasi dibantu oleh pemerintah daerah untuk pengadaan tanah di kabupaten biar tidak terlalu banyak memakan lahan. Baik. Nah, sedangkan untuk pencatatannya kami serahkan di kelurahan masing-masing. Jadi rata-rata memang ada sekitar 12 sampai 15 kelurahan yang di kabupaten itu. Tapi memang ada beberapa kelurahan yang memang terutama kelurahan pinggir kota itu yang mempunyai TPU sendiri di wilayahnya masing-masing. Baik. Jadi masalah lahan ya Pak ya? Masalah lahan. Perbatasan lahan dan juga apakah nanti kalau warga Kabupaten Mojokerto apakah boleh gitu dilokasikan di TPU kota ini? Jadi kalau di Mojokerto itu rata-rata setiap kelurahan, desa ataupun dusun itu sudah mempunyai TPU masing-masing. Baik. Jadi kalaupun ada warga kabupaten yang meninggal, dia akan dimakamkan di TPU-nya masing-masing. Nah, tapi memang dari kami pemerintah kota juga sudah menyiapkan TPU untuk Mr. X. Mr. X. Mr. X itu kan warga yang kadang meninggal tapi tidak diketahui identitasnya. Setelah diumumkan tidak ada yang mengaku keluarganya dan yang lain-lain, itu ada lokasi tersendiri di belakangnya TMP malahan. Di belakangnya Di dalam TMP malah? Iya. Oke, siap. Jadi sudah disediakan ya Pak ya, sudah Ya. terstruktur. Jadi kalau ada warga yang meninggal, baik itu kabupaten kota sudah ada tempatnya masing-masing tempatnya seperti masing-masing. itu. Lalu tadi kita membahas tentang lapak tetangga kan Ya, Pak. Nah, oke. saya tadi belum nanya nih Pak, apa nih tujuan dibentuknya adanya lapak tetangga ini? Ya. Jadi tujuan dibentuknya lapak tetangga ini ya namanya juga warga masyarakat kadang kalau kehilangan keluarga atau apapun itu kan lebih banyak fokus ke pengurusan jenazah dan juga mungkin ke tahlilnya dan yang lain-lain. Jadi kami membantu warga masyarakat dan memang tugas kami melayani. Apabila ada kejadian seperti itu, tinggal scan barcode ataupun WA di kami dengan syarat-syarat tadi, KTP kakak yang meninggal, terus yang kedua juga ada KTP saksinya, terus ada surat keterangan kematian dari kelurahan ataupun dari rumah sakit, itu bisa langsung dikirim ke WA tadi, nomor WA dan scan barcode tadi, langsung kami bisa langsung cetak Baik. akte kematiannya. Untuk pemohon yang WA ini apakah harus satu kakak atau bisa pemohon lain misalnya sepupunya kah atau keponakannya gitu Pak? Bisa pemohon yang lain, Bisa pemohon yang bisa lain, pemohon bisa yang keluarga lain, lain ya? ataupun bisa dari kelurahan, petugas kelurahan. Oh, dari petugas kelurahan juga diperbolehkan ya? Diperbolehkan. Justru mereka yang bertugas sebenarnya, Iya. yang jadi adminnya situ. Tapi memang harus ada surat keterangan kematian Dari kelurahan. dari kelurahan ataupun vaskesnya. Siap. Misalkan sakit terus meninggal di rumah sakit, itu kan ada surat Iya, ada di keterangan rumah sakitnya ya. Iya, itu. Jadi kalau meninggalnya wafatnya di rumah itu bisa dari surat keterangan kematian dari kelurahan. Dari kelurahan. Siap. Nah, di sesi kedua ini kita akan ada sesi telepon interaktif. Sambil menunggu Pak, warga yang mau tanya-tanya nih tentang dokumen kependudukan, khususnya langsung nih tanya ke Kadis
Dukcapil Kota Mojokerto bisa menghubungi nomor di bawah, nanti kita sediakan di running text. Nah, kita lanjutkan dulu aja ya Pak ya, sambil menunggu telepon. Tadi sudah bercerita tentang inovasi lapak tetangga dan juga inovasi kerapu enak. Ada juga inovasi Bu Ika Gemilang. Nah, apakah ada inovasi lainnya nih Pak selain yang sudah kita bahas tadi? Ya, jadi ada beberapa inovasi terkait perkawinan dan perceraian juga. Terus yang kedua juga ada sagu tani. Sagu tani. Ya, jadi sagu tani itu Sabtu Minggu tetap melayani. Oh siap, Ya, Sabtu Minggu tetap melayani. Ya, jadi kan memang untuk masyarakat kan memang sampai saat ini pun kami juga sudah mencoba untuk melayani masyarakat secara online, baik melalui WA dan yang lain-lain itu. Tapi memang tetap masyarakat ada yang kepingin dilayani secara langsung. Iya. Ya, dan kebetulan masyarakat tersebut bekerja di luar kota ataupun tidak waktu hari kerja tidak mendapatkan izin atau cuti dari tempat dia bekerja. Jadi kami melayani masyarakat yang berkebutuhan seperti itu saat Sabtu Minggu. Jadi kami buka meskipun di MPP yang lain tutup, kami tetap buka. Siap. Sabtu jam 8 sampai jam 11. Begitu juga dengan hari Minggu. Termasuk mungkin memang di beberapa cuti hari besar memang kami ada beberapa yang tetap buka. Tetap buka juga. Tetap buka karena ya itu tadi ada beberapa masyarakat yang merantau terus bisanya pulang saat Idul Fitri atau apa gitu. Mungkin yang jelas saat Idul Fitri kami bisa hanya libur di pas tanggal 1 sama tanggal 2 Syawal itu aja. Di depannya ataupun di belakangnya tetap buka kami. Tetap buka. Tetap buka. Nah, ini inovasi yang sebetulnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya Pak ya. Semoga bisa dicontoh sih oleh Disdukcapil Kota Surabaya ya Pak. Saya yakin ya sama-sama melayani lah intinya. Iya, sama-sama melayani. Tujuannya sama ya Tujuannya Pak ya. sama. Nah, apakah pelayanan yang diterima di hari Sabtu Minggu ini juga sama sifatnya dengan pelayanan yang di weekday, Senin sampai Sama Jumat? persis. Sama persis juga. Sama persis. Jadi tidak ada perbedaan ya Pak ya? Tidak ada perbedaan sama sekali. Siap. Tidak ada perbedaan. Jadi kalau misalnya nih warga ada yang aduh kayaknya males deh ke MPP takutnya antri gitu juga bisa dilayani melalui WhatsApp di Sabtu Minggu juga? Iya. Oh baik, jadi WhatsAppnya ini Senin sampai Minggu Pak? Iya. Dilayani? 7 hari. 7 hari kerja. Ya enggak bisa 24 jam karena kan operatornya juga butuh istirahat. Iya, kasihan operatornya. Iya. Lalu atas dasar apa Pak yang membuat inovasi sagu tani ini awalnya tuh berangkat dari yang tadi karena banyak merantau atau banyak yang terkendala bisanya Sabtu Minggu aja atau ada alasan lain? Jadi dua hal itu yang memang melatar belakangi kami membuat inovasi sagu tani tadi. Jadi banyak warga Kota Mojokerto itu yang bekerja di Surabaya juga. Ya. Baik bapak maupun ibunya kan itu kan ya. Jadi saat istirahat saat pulang ke Mojokerto pas di sebelumnya juga tutup kan itu kan tidak enak juga, akhirnya ya ada keluhan-keluhan warga seperti itu, kami buka di Sabtu Minggu meskipun tidak penuh sampai jam 11 saja. Sampai jam 11 saja. Ya pokoknya warga harus bangun pagi juga sih. Kalau kesiangan ya sama aja dong. Kesiangannya nggak sampai jam 12 Mbak. Iya ada loh Pak ya sampai jam 12 gitu. Iya bangun-bangun Ya. makan tidur lagi udah. Lalu terkait layanan online nih Pak, selain tadi di WhatsApp, apakah ada pelayanan online juga permohonannya? Selain WhatsApp, kami juga di medsos itu kan ada barcode juga. Jadi dari barcode itu memang nyambungnya ke WhatsApp juga kan gitu. Memang kalau di pelayanan online seperti email dan yang lain-lain itu sebenarnya kami juga sudah buka di emailnya Dispenduk, cuman kayaknya warga kurang familiar. Warga memang lebih familiar dengan WhatsApp, jadi kami membukanya dari WhatsApp itu. Dari WhatsApp ya? Iya. WhatsApp juga sepertinya lebih praktis juga ya lebih Pak praktis. ya? Bisa komunikasi sama operatornya. Iya. Karena masyarakat itu terkadang kalau misalnya nggak ngobrol langsung itu kayak nggak enak gitu Iya, ya. benar. Pertanyaannya juga banyak, misalnya kebutuhannya nih
pembuatan akte, tapi nanti tarikannya banyak jadi curhat gitu kan. Biasanya gitu ya Pak ya. Mungkin Nggak sampai segitunya kok, Mbak, operator ada WA operator. itu merasakan. Soalnya saya juga kadang-kadang begitu Pak. Oh gitu ya, curhat juga Iya. ya Mbak berarti ya. Iya. WA atau DM Instagram. Di Dukcapil Kota Mojokerto juga ada Instagram kan ya Pak ya? Ada Instagramnya. Aktif juga ya Pak? Aktif juga alhamdulillah. Jadi warga bisa tanya-tanya langsung ke IG-nya. Bisa DM juga. Oke, lalu apa aja nih tantangan yang diterima atau dialami pihak Dukcapil Mojokerto? Ya, saya kira sama, hampir sama se-Indonesia, bukan hanya sejatim ya. Jadi warga Indonesia itu sangat rendah kesadaran administrasi kependudukannya. Tapi saat butuh sepertinya harus segera. Kan itu kan ya. Jadi memang sangat rendah mulai dari akte kelahiran, mulai lahir lah. Memang pencatatan sipil itu kan selalu melekat di kita, mulai lahir, setelah itu ada akte kelahiran, setelah itu ada pernikahan, terus ada penambahan anggota keluarga, terus selanjutnya ada kematian, dan itu berhubungan dengan kehidupannya, misalkan dengan aset dan yang lain-lain. Iya. Jadi tantangan yang paling berat itu adalah menyadarkan masyarakat agar tertib ataupun sadar administrasi kependudukan. Baik. Minimal itu yang akan membuat Indonesia menjadi benar-benar satu data, sehingga kadang kita sendiri juga kesulitannya apa? Satu, banyak warga yang ada telepon ya. Iya, ada telepon. Bisa kita lanjutkan setelah telepon ini ya Pak. Mohon izin ya Pak. Oke. Oke. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Ada yang bisa kami bantu? Halo Kak, saya Wati Wati. dari Mojokerto, Kecamatan Kranggan. Saya Siap. mau bertanya Kak, Bagaimana Kak? kalau Mm-mm. saya mau bertanya kalau misalnya ganti nama di akte kelahiran itu gimana ya caranya? Apakah harus ke kelurahan atau bisa ngurus mandiri gitu? Ya, bisa Oke. langsung jawab. Ya, jadi kalau ganti nama di akte kelahiran itu kan memang harus ada pengesahan dari pengadilan negeri. Siap. Jadi harus mengajukan pengesahan dulu di pengadilan negeri, nanti pengantarnya kami buatkan. Kalau itu memang harus fisik, tidak melalui WA, tidak melalui online. Jadi harus ada pengesahan dulu dari pengadilan negeri. Setelah ada putusan dari pengadilan negeri, baru bisa kami ubah namanya sesuai dengan akte kelahiran dan pengajuan nama yang baru. Baik, jadi itu Pak untuk pengajuannya ke mana Pak? Ke MPP kah? Ya, di MPP nanti ada pengantar dari Disbenduk Capil. Setelah itu akan ada di sidang. Oh, akan ada sidang di pengadilan negeri. Oh, sidangnya di Pengadilan negeri ya. bukan di MPP. Nanti Oke, itu siap. domainnya di pengadilan negeri. Iya, kewenangan pengadilan negeri Iya, untuk menetapkan ya. menetapkan Jadi, itu. Disdukcapil ini membantu mengganti Iya. perubahan biodata itu tadi ya. Iya, setelah ada dasar hukumnya tadi. Nah, kalau misalnya namanya itu ada typo gitu Pak, misalnya Samsul jadi Samsak atau jadi Samsal atau jadi Samsung gitu. Nah, jadi tipenya itu dikit-dikit gitu, apakah bisa langsung Typonya di diubah? mana ya, Mbak? Kenapa? Typonya di mana? Typo misalnya namanya itu Samsul. Heeh. Nah, ini tuh jadi Samsal atau Samsung. Berarti itu kesalahan di kakaknya. entry atau kesalahan di apanya kan itu kan? Nah, bisa jadi kan kadang warga itu ada yang mengeluhkan ini kok kakak saya beda sama akte ya namanya. Oh, Jadi ada gitu. kesalahan entry mungkin warganya yang salah menyebutkan atau bagaimana. Itu apakah bisa langsung diubah atau tetap harus sidang di PN? Harus ada penetapan pengadilan. Jadi Oh, siap. jadi gini, kalau misalkan itu memang warga tersebut sudah melaksanakan perekaman, ya insya Allah tidak ada kesalahan di sana. Siap. Kalaupun ada kesalahan itu prosentasenya sangat kecil. Oh iya. Ya, kalau sangat kecil. Jadi kalaupun ada perubahan yang terlalu signifikan ataupun kalaupun ada perubahan tetap kita harus ada pengadilan negeri itu tadi. Siap. Jadi memang harus ditetapkan oleh hakim langsung ya Pak. Hakim langsung, iya. Baik, sekian Mbak Wati. Jawaban dari Pak Kadis Dukcapil Kota Mojokerto, apakah sudah cukup menjawab? Iya Mbak, sudah cukup menjawab. Baik. Terima kasih juga Bapak. Ya, sama-sama Mbak. Sehat terus ya Mbak. Iya, Pak, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Mbak, sudah.
Baik, terima kasih ya Mbak Wati atas waktunya dan pertanyaannya. Saya izin tutup ya. Siap. Bisa dilanjutkan Ya, lagi Pak? jadi kesadaran masyarakat untuk admin duk itu sangat rendah, Iya. sangat rendah. Sampai pindah pun tidak pernah ngurus pindah kan itu ya. Iya. Ini ada telepon lagi Oh Pak. iya, Saya monggo, izin monggo, tutup monggo. lagi ya. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Ada yang bisa kami bantu? Iya, Sugeng. Ya, halo, ini saya Desi dari Wates, Kak. Ya, gimana Mbak? Ya, Kak, jadi mau nanya ini, kalau misalnya mau urus akte kematian, itu cuma bisa online aja, Kak. Kalau misal offline gitu, apa nggak bisa? Lalu alurnya tuh kira-kira seperti apa? Baik, jadi kalau ngurus Ya. akte kematian apa bisa melalui Offline, oh ya. Kalau offline juga bisa. Oh, Jadi juga bisa di MPP eh, di MPP Jalan Gajah Mada nomor 100 di counternya Dispenduk. Jadi syarat-syarat yang harus dibawa adalah KTP dan KK yang meninggal. Terus yang kedua ada KTP pelapor, dan yang ketiga surat keterangan kematian baik dari kelurahan ataupun dari rumah sakit ataupun vaskes yang lain. Baik. Jadi begitu Mbak Desi, apakah sudah cukup menjawab? Ya, sudah cukup, Kak. Terima kasih jawabannya. Ya, jadi bisa diurus melalui MPP juga ya Mbak, melampirkan KK dan KTP yang wafat, Iya. lalu juga KTP pelapor dan juga KTP dua saksi, Iya. surat keterangan kematian. Kematian. Ya, seperti itu ya Mbak. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, oke, udah, Kak. Terima kasih. Baik, sama-sama, terima kasih. Saya izin tutup ya. Ya Pak, monggo Pak. Ya, jadi untuk meningkatkan kesadaran administrasi penduduk ini kan sangat sulit kayaknya, Iya. kan sangat sulit sekali. Sampai IKD pun kita harus jemput bola dan yang lain-lain kan seperti itu. Jadi memang ini tantangan besar untuk Dispenduk se-Indonesia. Di satu sisi kita juga harus menyiapkan satu data terkait kependudukan, mobilitasnya bagaimana kan seperti itu. Banyak yang ada di Kota Mojokerto itu yang sebenarnya secara fisik dia tidak di Kota Mojokerto, gitu loh. Tapi KTP KK-nya masih Kota Mojokerto. Nah, itu yang jadi kendala besar kami. Jadi untuk meningkatkan administrasi kesadaran administrasi kependudukan ini tantangan yang paling berat buat kami ini. Baik. Ya. Lalu apakah inovasi pelayanan yang tadi ada Sagu Tani, Bu Ika Gemilang dan lain sebagainya itu sudah cukup berjalan efektif, Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah itu juga sudah bisa meningkatkan minimal kesadaran masyarakat dan mempermudah karena memang ya seperti saya sampaikan tadi, saat tidak putus sepertinya tidak ada gunanya kan seperti itu ya kan. Nah, tapi saat putus entah itu surat keterangan waris ataupun pengurusan aset-aset, ya ngapunten mungkin ada surat hak asuh anak dan yang lain-lain. Nah, itu yang akhirnya kalau bahasa Jawanya dadap-dadap lah. Sadesaknya kan itu. Padahal kita selama ini sudah satu buat kan itu kan ya itu. Jadi ya semoga warga juga lebih banyak meningkatkan kesadaran kependudukannya. Siap, betul Pak. Kami juga di Distrik Capil Kota Surabaya juga ya sama saja sih tantangannya dan dengan adanya inovasi-inovasi ini yang dari Mojokerto baik yang di Surabaya juga itu semoga juga menjadi jawaban ya Pak ya untuk mempermudah percepatan layanan karena tujuannya juga sama. Lalu apakah Dukcapil Kota Mojokerto ini punya target Pak untuk di 2024 menyambut pemilu nih Pak? Ya. Jadi yang jelas satu kalau untuk pemilu memang semua Dispenduk sudah sudah ada link dengan Dirjen Kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri kan sudah ada MOU dengan KPU dan Bawaslu kan itu. Jadi kalau untuk data penduduk dari KPU dan Bawaslu kan sudah bisa ambil dari Dirjen Kependudukan. Nah, cuman kan memang kalau kami target 2024 itu yaitu satu tetap kita berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
terkait dengan administrasi kependudukan, salah satu indikatornya adalah aktivasi IKD. Aktivasi IKD. Aktivasi IKD. Jadi kalau yang bersangkutan tertarik untuk aktivasi, otomatis yang bersangkutan sudah mulai sadar. Iya. Nah, ya. Dan mungkin ya syukur-syukur nanti kalau di pemilu nanti IKD ini juga bisa digunakan, misalkan yang bersangkutan memang sudah ada mekanisme C1 sampai C7 untuk pindah suara dan yang lain-lain, tapi ya syukur-syukur IKD ini juga bisa digunakan sebagai alat pendukung saat yang bersangkutan mau nyoblos. Baik. Ya, itu harapan kami seperti itu. Jadi aktivasi IKD ini juga menjadi perhatian utama juga ya Pak ya, oleh Distrik Capil Kota Mojokerto. Ini kulkasnya juga udah menunggu ya Pak ya? Sudah ready, di kantor sudah ready. Ya. Okay. Jadi selain jemput bola, kami di pelayanan MPP itu juga ada seperti itu juga. Jadi di MPP itu kan banyak warga yang ngurus SIM, pembayaran pajak, paspor dan yang lain-lain. Jadi di sana juga ada satu booth juga yang isinya hadiah-hadiah langsung ini. Termasuk kulkasnya sudah kami pajang di sana. Oh, kulkasnya juga udah dipajang nih. Ini loh, kalau aktivasi IKD bisa dapat kulkas loh. Ya, amin. Amin. Kipas angin juga bisa dapat. Kan ini lagi hawa lagi panas-panasnya nih Pak. Iya, benar. Musim hujan tapi kok tetap panas aja. Tetap panas, benar. Mbak Intan mau jadi warga kota nggak apa-apa nanti biar bisa dapat kulkas. Kayaknya harus dapat pasangan di situ dulu. Iya. Nanti kalau saya nggak punya alamat di sana, itu Pak bisa pindah tak Pak? Udah bisa. Udah bisa kan ya? Kalau gitu harus punya calon di sana dulu Pak. Iya, bisa cari sendiri. Iya siap. Oke Pak, saya jadi lupa nih mau tanya apa. Ini deh Pak, tentang tadi sudah dibahas aktivasi IKD, lalu untuk kendala, mungkin kita bicara kendala lagi nih, karena Mojokerto itu kan ada kabupaten, ada juga kota. Nah, apakah pernah nih bukan bergesekan sih istilahnya, kayak warga kabupaten itu ada yang kebingungan tapi tanyanya ke kota. Apakah banyak Pak kasus seperti itu? Banyak. Apalagi di MPP ya. Jadi banyak juga yang alhamdulillah di MPP kami itu kan ada pengurusan paspor. Oh, iya. Itu ada pengurusan paspor. Jadi di MPP itu tidak hanya warga kota tapi juga warga Kabupaten Mojokerto, warga Jombang, warga Gresik, itu kadang ngurus paspor di sana. Sambil iseng kadang mereka juga Pak ini KTP saya mati kan gitu kan ya. Memang kita tetap harus melayani. Jadi ada selama bisa kami layani, kalau hanya mencetak KTP dan yang bersangkutan sendiri, insya Allah tetap kami bantu. Jadi kalau cetak ulang KTP diperbolehkan ya Pak? Diperbolehkan. Kalau misalnya warga Surabaya juga mau cetak ulang KTP, bisa? Ini contohnya siapa dulu ini yang warga Surabaya ini? Misalnya saya nih, saya, terus KTP-nya hilang. Kebetulan saya pas di Mojokerto kota. Gitu. Saya berangkat ke MPP gitu. Pak bisa nggak ya ngajukan cetak ulang? Itu boleh nggak Pak saya Pak? Oh jelas boleh, karena di sana kan ada anjungan Dukcapil Mandiri. Oh ada mesin ADM juga? Ada mesin ADM dari Bank Jatim ataupun dari Dirjen Kependudukan. Ya, sebagai tindak lanjut forum kependudukan juga ya Pak ya? Alhamdulillah kemarin dibantu. Alhamdulillah dibantu Bank Jatim. Lalu apakah ada pesan atau himbauan kepada masyarakat Kota Mojokerto nih untuk tertib adminduk? Monggo silahkan. Ya. Terima kasih. Kami mohon dengan hormat kepada seluruh warga Kota Mojokerto untuk segera mengaktifasi identitas kependudukan digital sebagai satu dasar bahwa kependudukan Bapak Ibu sekalian bisa dilayani di IKD tersebut. Satu, yang kedua juga sebagai bukti bahwa warga Kota Mojokerto bisa lebih sadar administrasi kependudukan. Kami siap melayani Bapak Ibu sekalian warga Kota Mojokerto melalui berbagai inovasi, berbagai layanan, baik offline maupun online. Untuk offline bisa langsung datang ke MPP Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 100 di depan SMP Negeri 1 Kota Mojokerto. Siap. Lalu untuk online bisa menghubungi ke? Kalau untuk online ada 3 nomor. Ada 3 nomor yang kami sediakan. Yang pertama 081 31
5574176 untuk pelayanan kartu keluarga, pindah dan akte, baik akte kematian maupun akte kelahiran. Yang kedua 081 315 57 4180 untuk pelayanan KTP dan KIA. Dan untuk pelayanan konsultasi dan pengaduan 0857 0424 1163. Baik, sudah ada 3 nomor ya Pak 3 ya. nomor. Baik, Sobat Surga Loka dan juga Madu TV Nusantara yang warga Kota Mojokerto bisa menghubungi 3 nomor tadi. Nanti kita akan cantumkan ya di running text-nya untuk kalau misalnya mau konsultasi terkait kebutuhan dokumen Adminduk dan melakukan permohonan. Baik, terima kasih Terima Bapak kasih, Dodi Mbak atas Intan. waktu dan kesempatannya. Ya. Semoga tadi yang kami sampaikan ini bermanfaat dan insya Allah ya Pak ya bermanfaat dan Amin. berguna bagi masyarakat Ya. sekalian. Baik Sobat Surga Loka dan Madu TV Nusantara, tidak terasa nih waktu di segmen kedua ini sudah habis Bapak. Sudah habis. Apakah ada yang mau ditambahkan dari Pak Dodi? Salam hormat buat teman-teman di Dispenduk Kota Surabaya. Baik, terima kasih akan disampaikan. Waalaikumsalam. Baik Sobat Surga Loka dan Madu TV, sepertinya sesi pada episode kali ini sudah berhenti sampai di sini. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan dan tetap kepoin sosial media kami @surgaloka.su baik di YouTube maupun Instagram. Dan bagi kalian nih yang kepo-kepo dan masih mau bertanya tentang administrasi kependudukan di Kota Mojokerto, bisa mengunjungi Instagramnya di @dispendukcapil_Kota Moker. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Intan Permata pamit undur diri.